Penulisan skenario itu adalah profesi yang punya harga diri. Kita bisa menjadi tukang yang menerima pesanan, tapi kita juga punya standar kualitas tambahnya. Umam menyatakan penyebab kondisi menyedihkan inilah bakat penulis yang belum banyak. Orang menulis skenario banyak, tetapi bakat bercerita melalui film lewat skenario itu yang kurang. Kalau melalui novel dan cerita pendek sudah banyak yang menulis, tetapi bercerita melalui film itu yang sedikit. Ujarnya sambil menyatakan bahwa bakat bisa diasah melalui latihan-latihan. Yang penting action, mulai menulis. Tuturnya menyemangati. Umam melihat sudah ada beberapa penulis yang bagus, diantaranya adalah Jujur Prananto, Imam Tantowi, dan Armanto. Dan ada juga yang berbakat yang sebelumnya tidak pernah menulis skenario seperti Untung Wahono. Sekarang yang berubah menjadi zaman yang berubah mungkin sudah membuat penulisan skenario yang bagus susah didapat. Prananto menyatakan bahwa secara global sekarang zaman kapitalistik, semua akhirnya mengacu ke situ. Akhirnya mayoritas memandang film dan sinetron tak lebih dari komoditi sebagai dagang semata, bukan produk dari sebuah kebudayaan. Dulu pikiran itu seperti sudah pernah ada, tetapi seolah-olah ada anggapan bahwa haram kalau karya seni menghasilkan keuntungan. Sekarang menjadi sah, bahkan menjadi tujuan, karena yang paling membutuhkan stasiun TV. Yang membutuhkan produk juga bisa secepatnya mengembalikan modal mereka. Tutur penulis skenario sinetron Kupu-Kupu Kertas yang menggait Piala Vidya sebagai cerita drama terbaik pada Festival Sinetron Indonesia 1998 itu. Lantas dengan industri film dan televisi yang sedemikian, adakah tempat bagi idealisme? Prananto menyatakan bahwa makna idealisme sekarang sudah tidak tunggal. Biasanya kalau seorang sutradara berkarya dengan apa yang dia impikan itu idealisme, jelas Prananto. Misalnya seorang Sumanjaya ingin menciptakan Hingar-Bingar Jakarta, maka difilmkan novel Opera Jakarta karya Arswendo Atmowiloto. Atau terobsesi novel ateis, maka lahirlah film ateis. Sekarang rupanya idealisme tidak hanya itu bagi seorang pelaku penulisan skenario. Ideal adalah bagaimana mencapai target tertentu, bahwa bagaimana bisa menjadi bagian dari produksi yang running well, jelasnya. Tetapi idealisme jenis pertama bisa dipertahankan asal sang penulis harus pandai-pandai menempatkan diri. Kita mengejar harus lewat cara yang pas, misalnya saya punya idealisme tapi datang ke yang sifatnya jelas-jelas seperti umumnya dewasa ini. Kita harus cari partner yang cocok dengan kita. Untuk sampai ke situ kita memang perlu kesabaran ekstra. Dulu juga seperti itu. Cuman ketemu dengan seorang produser, orang India yang gila mau mendandai ibunya. Umam memandang bahwa yang penting sekarang adalah mencoba dan mencoba. Cobalah, coba dulu dong. Buktinya Misbah bisa masuk, padahal Misbah adalah orang yang idealis yang tidak mau didikte. Jelas membuat sinetron spesialis Ramadan ini. Menurut Prananto, harus ada sikap yang menerima sistem kerja yang bekerja sekarang ini. Penulis skenario tidak bisa kegiatan Penulis skenario tidak bisa menjadi kegiatan buat kelangenan atau untuk kepuasan batin. Itu sudah susah. Jelas penulis cerpen Kado Istimewa yang terpilih sebagai cerpen pilihan Kompas 1992 itu. Budayawan pasti gerah kalau masuk ke Indonesia. Budayawan pasti gerah kalau masuk ke industri sinetron dengan karya yang diterima production house atau televisi. Karena sekarang mereka banyak yang meminta keterampilan menulisnya saja, bukan wawasannya, jelasnya. Uma mengamini pendapat ini. Menurutnya banyak tukang daripada penulis skenario, tetapi kenyataannya kebutuhan akan skenario semakin banyak. Tapi penulisnya sedikit, maka tukang pun dia pekerjakan. Penulis lebih banyak dari sekedar tukang. Dia mengerti teknis bagaimana bercerita menjalani skenario dan ada teknik tertentu dan imajinasi visual, jelas Umam. Tukang-tukang ini akan bekerja apa saja demi kepentingan dan kemauan produser yang tidak selamanya baik. Misalnya dengan sistem kejar tayang yang hanya selisih satu episode atau penjiplakan sudah sedemikian terangnya. Prananto menyatakan bahwa kejar tayang hanyalah ekses dan jelas menghasilkan karya yang cenderung lebih jelek daripada senario yang diperhitungkan masak-masak. Itu sistem yang sebetulnya tidak sehat, tetapi paling sehat untuk saat ini khususnya dari kacamata produksi, jawab Prananto. Soalnya resikonya terlalu besar. Kalau kita buat langsung 13 episode dengan ongkos produksi 100 juta per episode tanpa tahu apakah laku atau tidak, itu namanya kerja gila. Akibatnya bikinnya sedikit-sedikit dulu. Akhirnya produksi jaraknya dekat dengan hari tayang, katanya menerangkan. Namun diakuinya bahwa menulis sinetron on the spot
Syuting episode 7, skenario episode 8 ditulis di lokasi set syuting memang tidak sehat, sangat menguntungkan dalam hal bisnis, tetapi sangat merontokkan urat saraf penulis, keluhnya sambil tertawa kecil. Kalau jaraknya masih 5 episode, lumayan ada kesempatan koreksi, dibaca orang, diskusi dengan sutradara dan pengendapan. Jelasnya. Riri lebih tegas lagi. Saya bisa jadi sutradara di Multivision untuk episode bulan puasa misalnya. Misalnya ada 52 episode, akan ada 520 juta. Kalau ada uang yang jadi tujuan, pasti saya terima. Tetapi ternyata kita bisa menolak dan memilih. Jadi sebenarnya adalah masalah pilihan, tegasnya. Dengan iklim industri film dan televisi yang seperti sekarang, bagaimana posisi penulis senario? Mengapa penulis senario masih dirasa kurang? Mengapa penulisan senario masih saja banyak yang lemah dan penuh kekurangan? Jujur, Prananto mengaku tidak tahu apa yang menyebabkan penulisan senario di negeri ini masih lemah dan penulisnya masih sedikit. Dia menyarankan agar ada sebuah lembaga yang membuat riset mengapa penulis senario itu sedikit. Mungkin rasa-rasanya penulis senario harus tahu film. Saya tidak pernah perlu belajar karena saya suka film. Saya pernah ke lapangan pula. Bagi saya, bagaimana membuat sebuah film sudah clear. Karena itu membuat kita mudah dalam menulis senario, karena tingkat visibility-nya tinggi. Yang paling susah mungkin daya membayangkannya, jelas Prananto. Prananto lantas membuka sedikit resepnya dalam menulis. Kalau proses saya membuat film dulu. Dari bekal yang saya miliki, saya buat film. Pantasnya dibuka dengan apa? Maka saya membuat film di kepala saya, buka Prananto. Sementara menurut Riri Reza, persoalan film di Indonesia bukan hanya senario, melainkan seperti konsepsi, seperti apa sih film itu? Secara keseluruhan, senario adalah bagian dari itu. Dari aspek teknis, Riri tidak melihat ada masalah, tetapi dari konsepsi khusus tentang senario menurut Riza. Senario yang bagus lahir kalau diproses dengan proses yang wajar, antara lain adalah seorang produser yang tahu tentang film bagus. Sekarang produser adalah pemilik uang yang tidak tahu dan tidak belajar film dan senario. Kalaupun penulisnya bagus, tapi produsernya tidak ngerti film bagus. Penulis senarionya tidak punya apa-apa. Keluhnya Riza menyatakan bahwa sistem segitiga triangle system adalah sistem yang bagus sebagai alternatif dari sistem bintang. Ada seorang kepala ada seorang kepala produksi yang tahu tentang bagaimana berkomunikasi dengan film, yang bekerja sama dengan penulis skenario dan sutradara yang memvisualkan senario dan menjaga film untuk menjadi film, bukan novel atau sastra, yang tetap punya pendekatan sistematis paparnya panjang lebar. Riza menawarkan sebuah solusi. Baginya perlu ada bibit-bibit produser yang dibiarkan belajar tentang film, sastra, melihat genre, dan kecenderungan zaman. Barulah kemudian dibiarkan jadi produser yang sesungguhnya. Misalnya ada lembaga yang mendidik 5 produser, masa depan akan memodali masing-masing 5M. Kemudian membiarkan mereka bekerja dan memproduksi filmnya. Mungkin dalam 10 tahun ke depan barulah Indonesia bisa mempunyai senario-senario film bagus, harap Riza. Kita semua mafhum bahwa dalam industri film dan televisi di Amerika Serikat, sistem kerja dan iklim yang bekerja juga menuntut penulis senario untuk bekerja keras dan menjadi tukang. Tetapi mengapa muncul sinetron bagus semacam Gilmore Girls, 24, Friends, X-Files, Six Feet Under, CSI, atau Monk? Tentu saja salah satu jawabannya adalah karena penulis senario itu tahu betul yang dikerjakannya dan tahu betul dunia kerjanya. Riza menyatakan bahwa seorang senario harus paham betul ladang yang dia masuki. Masalah pertama mengenai formatnya, kecenderungan industri masa itu, dan mencari pendekatan-pendekatan baru. Format itu penting. Dengan menguasai format berarti kita mengerti bahwa film adalah masalah tempo dan irama dan semua adalah masalah format. Masalah kedua tidak kalah penting. Sang penulis juga harus paham dengan industrinya. Kalau kita mengandalkan hidup dari menulis, harus tahu industrinya dan kita akan menjadi orang yang mengeluh dan menyalahkan orang lain. Kalau industrinya tidak cocok atau tidak suka, ya jangan masuk. Apalagi kalau dengan maksud untuk mengubah industri itu, jelas Riza. Kalau tidak suka dengan medium televisi, jangan salahkan orang televisi. Kita mundur saja cari tempat lain, misalnya di jalur produksi dan distribusi independen, jelas Riza memberikan alternatif. Menurut Prananto, untuk menulis skenario untuk yang bagus dalam iklim industri seperti sekarang, ini adalah beberapa langkah. Pertama, mengasah diri sendiri habis-habisan. Soal mengasah diri ini yang mampu memang banyak. Tetapi langkah kedua harus ketemu dengan orang yang cocok dan mempunyai kesadaran bahwa film atau sinetron adalah kerja bareng, bukan personal. Yang secara sadar mencari partner yang cocok dan menekan habis ego kita adalah bagian dari seluruh tim. Itu yang paling berat, tutur Prananto.
Kesadaran akan kerja bareng itu ada jarang. Kalau kalau sudah menulis akan menjadi sangat posesif, itu sah-sah saja kalau dalam novel. Tapi kalau di film, lain persoalan. Yang ditonton orang adalah filmnya, bukan senarionya. Yang sebagian dari filmnya itu yang berat. Tapi bagi saya, tidak ada yang berat. Jadi enteng saja melangkah. Zaman memang sudah berubah. Di masa lalu seorang Asursanis sudah protes kalau kata kau diganti kamu. Di masa lampau, seorang Misbah Jusabira yang akan marah dengan adegan dalam senarionya berkurang dikit. Dulu mungkin bisa seperti itu, tapi masa sekarang sudah tidak mungkin lagi. Sekarang pembagian tugas dan menulis senario hanyalah satu dari banyak tugas dalam produksi film, jelas Prananto. Mengubah mutu senario di Indonesia tidak segampang yang dikira. Untuk menjalankan sebuah revolusi tidak mungkin dijalankan seorang tentara, tetapi beberapa kompi tentara dengan ahli strategi dan ekonomi serta dana yang banyak, Riza bermetafor. Jadi tidak bisa mengubah industri sinetron hanya bermodal 13 episode masterpiece, dengan produser juga idealis, apalagi kalau ternyata ditayangkan jam 14.30 waktu Indonesia Barat. Habis sudah. Bagaimana menaikkan jam tayang menjadi 19.30 waktu Indonesia Barat? Itu butuh uang tambahnya. Bagaimana kiat menulis senario yang bagus? Apa yang salah dari sebagian penulis senario kita? Berikut kiat menulis bagus, khususnya bagi penulis pemula atau yang ingin bergabung ke dunia penulisan senario. Riza memberikan masukan. Kita menulis bukan dengan perasaan, tetapi apa yang kita lihat dengan kamera dan dilihat oleh suara. Umam memberikan syarat bagi penulis senario yang ingin memberikan karyanya kepadanya. Saya akan melihat temanya, perkembangan atau progresi ceritanya. Karakter yang jelas, perbedaan dan solusi yang beralasan. Endingnya bukan tiba-tiba saja berhenti atau muncul, tapi tidak ada proses. Tapi ada building dramatik, itu yang kadang-kadang tidak tergarap oleh orang tidak berbakat menulis senario, jelasnya. Sementara Dinata menyatakan bahwa menulis senario yang baik haruslah punya cerita yang orisinal, pengkarakteran yang jelas, dan alur cerita yang mengalir. Oke, tampaknya industri film dan televisi masih membutuhkan penulis senario yang bagus dan bermutu. Kalau Anda mengeluh tentang kondisi cerita-cerita sinetron atau film yang buruk, ini saatnya bertindak. Mulailah menulis. Siapa tahu kita bisa memberikan sumbangan kecil pada dunia senario. Boleh jadi, siapa tahu Anda menjadi the next Asrul Sani, bahkan lebih baik darinya. Semoga aja. Beberapa pertanyaan tentang kritikus film. Mari kita tengok beberapa pertanyaan berikut. Adakah kritikus film di Indonesia? Adakah wartawan film di Indonesia? Adakah majalah film yang mengulik dunia perfilman, khususnya film nasional, secara serius dan mendalam, tetapi tetap renyah dibaca? Adakah penulis dari Indonesia yang tergabung dalam International Federation of Film Critic, (FIPRESCI)? Adakah kritikus film di Indonesia? Ada, tapi minoritas. Kebanyakan menulis sinopsis, jalan cerita, casting, cerita di balik perbuatan, dan sebagian besar mengenai gosip aktor dan aktrisnya. Ada juga yang menulis hal-hal yang spoiler, alias memberi tahu pembaca tentang akhir cerita. Ada kritikus film yang andal, tapi sebagian masih dihuni oleh penulis senior. Hanya sedikit sekali generasi muda yang menjadi kritikus film yang menulis dengan dalam dan mencerahkan. Namun patut disyukuri banyak juga jurnalis film, khususnya yang muda, yang menulis resensi film dengan baik walaupun tidak sedalam penulisan kritik film. Adakah wartawan film di Indonesia? Ini juga pertanyaan penting. Mungkin ada, tetapi kebanyakan wartawan hiburan atau gaya hidup yang tidak hanya meliputi film. Ada rubrik khusus film, tetapi kebanyakan posisinya akan ditukar dengan kompartemen atau desk lain, seperti olahraga dan ekonomi. Akibatnya, penulis belum sempat untuk menyelami dunia film yang membuat tulisannya in-depth. Adakah majalah film di negeri ini yang benar-benar mengulik habis persoalan dunia film secara serius, mendalam, dan menukik, namun tetap menarik untuk dibaca semua kalangan? Mungkin saja ada. Tetapi kebanyakan hanya mempromosikan film-film Hollywood dan sedikit yang mengkritik atau